Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 202. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 202. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, hari telah menjelang siang sekitar jam 10 pagi ketika Andi tengah beristirahat di ruang cleaning service perusahaan tersebut. Winda adalah salah seorang staf keuangan di perusahaan tersebut. Dan saat ini Winda terlihat mendatangi ruang cleaning service. Dan pada beberapa episode yang lalu juga telah dijelaskan bahwa Winda ini adalah salah seorang wanita yang bisa dikatakan naksir kepada Andi. Joko yang melihat kehadiran Winda di tempat tersebut merasa jika kedatangan Winda kali ini pastilah akan ada apa-apanya dengan rekannya Andi. Sementara itu Andi yang telah melihat Winda dari kejauhan tampak duduk di tempat yang tersembunyi dan tidak terlihat di tempat tersebut. Rupanya Andi sengaja masuk ke dalam ruang kecil yang merupakan kantor dari bagian cleaning service tersebut. Dan ketika Andi melihat Pak Dino yang ada di ruangan tersebut, Andi kemudian menyilangkan tangannya ke bibirnya sebagai sebuah isyarat meminta Pak Dino untuk tidak menyebutkan keberadaannya di ruang tersebut. Pak Dino yang melihat ada sebuah gelagat yang berbeda kini hanya bisa terdiam sambil tersenyum. Sementara itu Winda yang di perusahaan ini sangat dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di perusahaan tampak beberapa kali menoleh dan seakan-akan mencari sesuatu. Bapak-bapak, maaf, apa bapak-bapak semua melihat Andi ya? Itu yang karyawan baru. Saya lagi butuh bantuan tuh di bagian saya, kata Winda kemudian. Beberapa teman Andi yang melihat gelagat Andi sampai bersembunyi merasa agak aneh dengan kejadian tersebut. Bahkan beberapa orang manajer di perusahaan tersebut sampai berusaha mati-matian untuk mendapatkan simpati dari Winda. Mereka bahkan rela melakukan apa saja untuk bisa dekat dengan Winda. Tapi kenapa Andi malah bersembunyi? Apakah Andi melakukan sebuah kejahatan dan bermaksud bersembunyi dari Winda ya? Batin beberapa rekan kerja Andi yang ada di ruang cleaning service. Joko kemudian berkata, "Ada apa ya Bu? Apakah bisa diwakilkan dengan yang lainnya ya? Soalnya Mas Andinya sedang mendapatkan tugas untuk rapi-rapi di lantai 3 dan kayaknya harus keluar juga untuk membeli sesuatu deh," kata Joko berbohong kepada Winda untuk menutupi keberadaan Andi. Mendengar perkataan dari Joko tersebut, Winda kemudian memberikan ekstensi telepon di meja kerjanya. "Mas, nanti kalau Mas Andinya sudah datang suruh hubungi saya di nomor ini ya. Ini nomor ekstensi meja kerja saya," kata Winda sambil menyerahkan secari kertas kepada Joko. "Bu Winda, maaf jika ini masalah kerjaan, apakah tidak diwakilkan saja Bu? Saya khawatirnya Mas Andi lama baru kembali dari tugas luarnya." Mendapat pertanyaan dari Joko tersebut, Winda kemudian berkata, "Oh gak apa-apa Pak, nanti sepulangnya saja Mas Andi. Dan maaf tidak bisa diwakilkan ya Pak. Maaf saya pamit dulu ya Pak. Saya mau kembali bekerja," kata Winda meninggalkan ruang cleaning service. "Oh iya silahkan Bu," kata beberapa orang yang ada di ruang cleaning service. Dan setelah Winda meninggalkan ruang cleaning service,
Joko kemudian menghampiri Andi yang masih berada di dalam ruangan kerja Pak Dino. "Mas, Bu Winda sudah pergi, Mas," kata Joko. Dan mendengarkan perkataan dari Joko tersebut, Andi kemudian keluar dari ruang kerja Pak Dino. Dan sesampainya di hadapan teman-temannya, kini Andi terlihat menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan jika Winda memang benar-benar telah meninggalkan ruangan tersebut. Edi dan Ismail yang merupakan dua orang rekan kerja Andi ikut terheran-heran dengan apa yang telah Andi lakukan. Edi kemudian berkata, "Wah, edan deh Mas Andi sampai didatengin langsung ke sini. Ada apa tuh? Sebenarnya kan bisa saja dengan dia menghubungi via phone saja. Dan meminta Mas Andi datang ke ruangannya. Kok dia jadi repot-repot datang langsung sih? Wah, Mas Andi ini kayak kejatuhan bulan deh. Kenapa sih sampai nolak? Coba aku yang begitu. Wah, pasti aku akan seneng banget deh," kata Edi sambil tersenyum. Beberapa orang rekannya ikut menimpali apa yang diomongkan oleh Edi tersebut. "Iyalah Edi, gitu loh," kata Joko. "Jauh juga pasti akan dikejar sekuat tenaga. Apalagi ini sampai nyari-nyari ke sini. Bidadari pula," kemudian berkata salah satu teman mereka yang bernama Ismail. "Iyalah Mas Joko. Edi jangankan cewek kayak bidadari. Cewek setengah pria pun kalau perlu akan dikejar juga sekuat tenaga," kata Ismail sambil tertawa yang disambut dengan tawa dari rekan-rekannya. "Mas Andi, bagaimana nih Mas? Bu Winda minta Mas Andi datang ke ruangannya. Mas Andi diminta menghubungi nomor ekstensi Bu Winda Mas," kata Joko kepada Andi. Mendengar apa yang dikatakan Joko tersebut, tampak Andi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saat itu Andi tampak ragu antara datang ke ruangan Winda atau tidak datang memenuhi permintaan Winda. Saat itu Andi masih terngiang dengan kejadian semalam yang dialaminya dengan Lisa. Rupanya perasaan Lisa sangat kuat sehingga Lisa bisa merasakan apa yang dialaminya di perusahaan ini. Dan setelah mempertimbangkan masak-masak, maka Andi kemudian menyetujui untuk memenuhi permintaan Winda. Namun saat itu Andi bermaksud akan mengatur cara supaya Winda dan Rika serta orang-orang di bagian cleaning service dapat dipertemukan dengan Lisa. Andi ingin menunjukkan kepada semua orang jika dirinya sudah mempunyai seorang Lisa. Dan Andi berharap semua orang bisa mengetahui jika dirinya sudah bukan pria jomblo lagi karena dia telah memiliki seorang calon, yaitu Lisa. "Nanti ya Mas, kapan-kapan akan aku tunjukkan calonku. Soalnya aku maaf kok sudah mencium arah yang mulai tidak sejalan jika aku datang ke Bu Winda. Mudah-mudahan ini hanya perasaanku saja ya Mas. Dan aku juga belajar untuk menghargai calonku itu Mas. Dan mengenai masalah pekerjaan ke Ibu Winda, bagaimana Mas? Bagaimana kalau dia kecewa terus marah?" kata Ismail kemudian kepada Andi. Mendengar pertanyaan dari Ismail itu, Pak Dino kemudian berusaha untuk menengahi. "Ya sudah Joko sama Mas Ismail, coba kalian ke ruang Bu Winda dan bilang saja Mas Andi belum pulang. Nanti kalau Bu Winda tidak mau dengan kalian, ya satu-satunya jalan Mas Andi harus ke sana dengan alasan yang nanti bilang saja Mas Andi baru pulang," kata Pak Dino. Mendengar perkataan dari Pak Dino itu, kini Ismail dan Joko segera berangkat ke Bu Winda di bagian keuangan. Dan setelah sekitar 10 menit mereka berjalan, kini mereka telah tiba di depan ruang bagian keuangan. Kedua orang cleaning service itu segera masuk.
Dan mereka segera menanyakan kepada salah satu staf di ruangan tersebut tentang Ibu Winda saat ini posisinya di sebelah mana karena mereka ingin bertemu dengan Ibu Winda. "Pak, saya mau bertemu dengan Ibu Winda," kata Joko kepada salah satu staf yang duduk di depan pintu masuk bagian keuangan. "Sebentar ya Mas. Biar saya hubungi dulu Bu Winda." Dan staf pria itu pun kemudian menghubungi Ibu Winda dengan extension telepon yang ada di meja Nia. "Bu Winda, ini ada cleaning service mencari Bu Winda," kata staf pria itu kepada Ibu Winda. Dan saat itu Ibu Winda langsung beranggapan jika cleaning service tersebut pastilah Andi. Karena memang sebelumnya Bu Winda telah berpesan untuk meminta Andi datang ke ruang bagian keuangan. Dan tanpa berpikir panjang Winda segera berdiri dari tempat duduknya untuk bertemu dengan seseorang yang menurutnya adalah Andi. "Mas Andi," kata Winda ketika melihat dua orang cleaning service berdiri di depan pintu masuk bagian keuangan. Dan beberapa saat kemudian Winda kemudian menutup mulutnya dengan telapak tangan ketika dirinya menyadari ternyata orang yang berdiri tersebut bukan Andi. "Ups, maaf Pak. Saya pikir Mas Andi," kata Bu Winda dengan sedikit terbata. "Iya Bu, mohon maaf, ini Mas Andinya masih belum pulang. Kami khawatir di ruangan ini butuh apa-apa secepatnya. Jadi kami dikirim ke sini oleh pimpinan kami untuk melakukan pekerjaan di bagian keuangan ini Bu," kata Joko kemudian. Sedangkan Winda yang mendengar apa yang dikatakan Joko itu pun tidak dapat berbuat banyak. Hal itu karena memang ruangan tersebut membutuhkan bantuan tenaga cleaning service. Winda saat ini tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap Andi. Bikin penasaran saja. Awas lain kali," kata Winda di dalam hatinya karena merasa kecewa dengan Andi yang tidak datang ke ruangan tersebut. Joko dan Ismail pun saat itu melihat perubahan raut wajah yang terjadi pada Bu Winda. "Ya sudah Pak. Ini saya cuma minta dirapihin dokumen ini Pak. Dan tolong disortir juga." Bu Winda kemudian memberitahukan kepada Joko dan Ismail tentang beberapa hal yang mesti dilakukannya untuk melakukan penyortiran beberapa dokumen yang saat ini terlihat ada beberapa tumpuk di depannya itu. "Wah, ini enak juga ya kerja berhadap-hadapan dengan cewek kayak bidadari begini," batin Joko. Kini mengertilah Joko jika memang ada kemungkinan Winda suka dengan Andi. Karena dalam posisi berdekatan seperti ini sangat mudah untuk saling mengenal dan bukan tidak mungkin akan terjadi percakapan di antara keduanya. Sementara itu di ruang cleaning service. Siang itu Andi merasa tidak bebas sehingga siang ini Andi pergi ke lantai 3 di ruang direksi. Dan sebelum sampai di ruang direksi Andi terlihat telah menghubungi Ibu Francisca. "Bu, saya Andi Bu. Bu, tolong diinformasikan pada petugas jaga di ruang Ibu kalau Ibu memanggil saya ya Bu," kata Andi kepada Ibu Francisca. "Saya sedang menuju ruang Ibu," kata Andi kemudian menutup handphonenya. Dan ketika akan masuk ruang direksi Andi ditahan oleh petugas keamanan. Namun hal tersebut ternyata cuma sebentar karena ternyata Ibu Francisca segera menghubungi petugas keamanan untuk meminta mereka mengantarkan Andi ke ruangan Ibu Francisca. Pak Dino dan para cleaning service yang lain saat itu melihat Andi ke lantai 3 ke arah ruang direksi. Joko dan Ismail yang melihat hal tersebut terlihat begitu heran ketika mereka membuntuti Andi dan Andi terlihat memasuki ruang direksi. "Ada apa ya kok Mas Andi ke ruang direksi?" batin Joko.
Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 202. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.